Sobat Libku. Perkenalkan, saya Lena. Kali ini, kita akan membahas satu persatu soal-soal latihan TOEFL, bagian reading dan writing sebelumnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan latihan soal dengan jujur. Semoga apa yang akan kita bahas kali ini dapat memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan sobat sekalian. Untuk pembahasan soal, akan kita mulai dari bagian reading yang terdiri dari 50 soal, kemudian bagian writing yang terdiri dari 40 soal. Langsung saja, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Mari kita bahas soal nomor 1. Berdasarkan teks yang telah diberikan, kita diminta untuk menentukan topik utama dari teks tersebut. Jawaban yang benar adalah A. The intelligence of dolphins. Mengapa demikian? Karena teks secara jelas membahas kecerdasan lumba-lumba. Dan bagaimana para ilmuwan telah lama tertarik pada kecerdasan mereka. Jadi, jawaban A. Mencerminkan topik utama yang dijelaskan dalam teks. Beralih ke soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan hasil eksperimen. Yang melibatkan pemberian teka-teki kepada lumba-lumba, jawaban yang benar adalah B. Dolphins showed signs of creativity in problem solving. Mengapa demikian? Karena dalam teks dijelaskan bahwa hasil eksperimen menunjukkan bahwa lumba-lumba tidak hanya mampu menyelesaikan masalah kompleks, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kreativitas dalam melakukannya. Oleh karena itu, jawaban B mencerminkan temuan eksperimen yang dijelaskan dalam teks. Sekarang, mari kita telaah soal nomor 3. Pertanyaan ini menanyakan tentang perbandingan kecerdasan lumba-lumba dengan kera besar. Jawaban yang benar adalah B. Dolphins and great apes have comparable problem-solving skills. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan dengan jelas bahwa lumba-lumba memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang sebanding dengan kera besar. Oleh karena itu, jawaban B mencerminkan informasi yang terdapat dalam teks. Mari kita bahas soal nomor 4. Kita diminta untuk menentukan periode waktu awal dimulainya revolusi industri. Jawaban yang benar adalah B. 18th century. Mengapa demikian? Karena dalam teks dijelaskan bahwa The Industrial Revolution began in the late 18th century in Britain. Jadi, jawaban B mencerminkan periode waktu awal dimulainya revolusi industri yang terdapat dalam teks. Sekarang, kita berpindah ke soal nomor 5. Pertanyaan ini menanyakan sektor-sektor apa saja yang mengalami perubahan besar selama revolusi industri. Jawaban yang benar adalah D. All of the above. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa revolusi industri led to major changes in agriculture, manufacturing, mining, transportation, and technology. Jadi, semua sektor yang disebutkan, pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, mengalami perubahan besar. Oleh karena itu, jawaban D mencerminkan informasi yang terdapat dalam teks. Selanjutnya, soal nomor 6. Pertanyaan ini menanyakan bagaimana revolusi industri memengaruhi masyarakat tradisional. Jawaban yang benar adalah B. It transformed traditional societies into industrialized nations. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa revolusi industri had profound social, economic, and cultural impacts, transforming traditional societies into industrialized nations. Jadi, jawaban B mencerminkan dampak yang signifikan dari revolusi industri terhadap masyarakat tradisional. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Pertanyaan ini menanyakan tentang efek-efek yang dapat diamati dari perubahan iklim berdasarkan teks. Jawaban yang benar adalah C. Rising temperatures and melting ice caps. Mengapa demikian? Karena dalam teks dijelaskan bahwa rising temperatures, melting ice caps, and extreme weather events adalah efek
yang dapat diamati dari perubahan iklim? Jadi, jawaban C. Mencerminkan informasi yang terdapat dalam teks. Berlanjut ke soal nomor 8. Kita diminta untuk menentukan kontributor utama terhadap perubahan iklim berdasarkan teks. Jawaban yang benar adalah C. Burning of fossil fuels and deforestation. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa Human activities, such as the burning of fossil fuels and deforestation, contribute significantly to the greenhouse gas emissions responsible for these changes. jadi jawaban C. Mencerminkan informasi yang terdapat dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 9. Pertanyaan ini menanyakan tentang bagaimana teks mengusulkan untuk mengatasi perubahan iklim. Jawaban yang benar adalah C. International cooperation and sustainable practices. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa Addressing climate change requires international cooperation and sustainable practices to mitigate its impact on the planet. jadi, jawaban C mencerminkan solusi yang diusulkan dalam teks. Selanjutnya, kita akan bahas soal nomor 10. Pertanyaan ini mengajukan pertanyaan terhadap ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Jawaban yang benar adalah B. International cooperation to address climate change. Mengapa demikian? Karena ide utama yang dapat disimpulkan dari teks adalah bahwa penanggulangan perubahan iklim memerlukan kerjasama internasional dan praktik berkelanjutan. Jadi, jawaban B mencerminkan ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Mari kita bahas soal nomor 11. Pertanyaan ini menanyakan tentang fokus utama teks berdasarkan informasi yang diberikan. Jawaban yang benar adalah C. Ethical concerns related to AI. Mengapa demikian? Karena topik utama dalam teks adalah dampak etika dari kecerdasan buatan AI, terutama terkait dengan kekhawatiran tentang implikasi etika seperti bias dalam algoritma dan potensi penggusuran pekerjaan. Jadi, jawaban C. Mencerminkan fokus utama teks. Berlanjut ke soal nomor 12. Kita diminta untuk menentukan kemampuan signifikan dari sistem AI berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Quick analysis of vast amounts of data. Mengapa demikian? Karena dalam teks dijelaskan bahwa AI systems can analyze vast amounts of data quickly and make predictions or decisions with impressive accuracy. jadi, jawaban C mencerminkan kemampuan yang signifikan dari sistem AI. Seperti yang dijelaskan dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 13. Pertanyaan ini menanyakan, apa yang telah memicu debat global sesuai dengan informasi dalam teks? Jawaban yang benar adalah B. Biases in AI algorithms. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa Concerns about the ethical implications of AI, such as biases in algorithms and potential job displacement, have sparked debates worldwide. jadi, jawaban B mencerminkan salah satu dari dua isu utama yang telah memicu debat global menurut teks. Mari kita bahas soal nomor 14. Pertanyaan ini menanyakan tentang tema sentral dalam teks berdasarkan informasi yang diberikan. Jawaban yang benar adalah A. Theoretical possibility of time travel. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa Time travel remains a theoretical possibility according to the laws of physics. jadi, jawaban A. Mencerminkan tema sentral dalam teks. Berlanjut ke soal nomor 15. Kita diminta untuk menentukan apa yang belum ditemukan. Menurut informasi dalam teks, jawaban yang benar adalah B. Practical methods for time travel. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa No practical method has been discovered. jadi, jawaban B mencerminkan hal yang belum ditemukan menurut informasi dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 16.
Pertanyaan ini menanyakan tentang pertanyaan apa yang timbul dari ide perjalanan waktu sesuai dengan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah B. Questions about the nature of time. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa ide perjalanan waktu memunculkan. Intriguing questions about causality and the nature of time itself. Jadi, jawaban B mencerminkan pertanyaan yang timbul dari ide perjalanan waktu sesuai dengan informasi dalam teks. Mari kita bahas soal nomor 17. Pertanyaan ini menanyakan tentang apa yang telah tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah B. Popularity of sustainable living practices. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa The popularity of sustainable living practices has grown significantly. jadi, jawaban B mencerminkan apa yang telah tumbuh signifikan menurut informasi dalam teks. Berlanjut ke soal nomor 18. Kita diminta untuk menentukan contoh kebiasaan ramah lingkungan yang disebutkan dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Supporting environmentally conscious businesses. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa orang semakin mengadopsi kebiasaan ramah lingkungan, seperti Supporting environmentally conscious businesses. jadi, jawaban C mencerminkan contoh kebiasaan ramah lingkungan yang disebutkan dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 19. Pertanyaan ini menanyakan tentang apa yang mendorong pergeseran menuju keberlanjutan berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Climate change concerns and planet health. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa This shift towards sustainability is driven by concerns about climate change and the long-term health of the planet. jadi, jawaban C mencerminkan apa yang mendorong pergeseran menuju keberlanjutan menurut informasi dalam teks. Selanjutnya, kita akan bahas soal nomor 20. Pertanyaan ini mengajukan pertanyaan terhadap ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Jawaban yang benar adalah C. The shift towards sustainable living practices. Mengapa demikian? Karena ide utama dari teks adalah pergeseran menuju praktik hidup berkelanjutan. Dan alasan dibalik pergeseran tersebut. Jadi, jawaban C mencerminkan ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Mari kita bahas soal nomor 21. Pertanyaan ini menanyakan tentang fokus utama teks berdasarkan informasi yang diberikan. Jawaban yang benar adalah B. The benefits of mindfulness practice. Mengapa demikian? Karena ide utama teks adalah manfaat dari praktik mindfulness, teks menyajikan informasi tentang bagaimana konsep mindfulness telah menjadi populer sebagai praktik untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, jawaban B mencerminkan fokus utama teks. Berlanjut ke soal nomor 22. Kita diminta untuk menentukan apa yang melibatkan praktik mindfulness berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Paying attention to the present moment. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa mindfulness melibatkan. Paying attention to the present moment without judgment. Jadi, jawaban C mencerminkan apa yang melibatkan praktik mindfulness menurut informasi dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 23. Pertanyaan ini menanyakan tentang manfaat yang disarankan dari praktik mindfulness secara teratur berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah B. Enhanced focus and emotional resilience. Mengapa demikian? Karena teks menyiratkan bahwa praktik mindfulness secara teratur dapat reduce stress, enhance focus, and promote overall emotional resilience. Jadi, jawaban B mencerminkan manfaat yang disarankan dari praktik mindfulness menurut informasi dalam teks. Mari kita bahas soal nomor 24. Pertanyaan ini menanyakan tentang pentingnya hutan hujan utama yang disebutkan dalam teks. Jawaban yang benar adalah B.
producing oxygen. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa hutan hujan memainkan peran kunci dalam memproduksi oksigen. Jadi, jawaban B mencerminkan pentingnya hutan hujan utama yang disebutkan dalam teks. Lanjut ke soal nomor 25. Kita diminta untuk menentukan apa yang memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah B. Biodiversity of rainforests. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa The biodiversity of rainforests is crucial for maintaining ecological balance. jadi, jawaban B mencerminkan apa yang memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis menurut informasi dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 26. Pertanyaan ini menanyakan tentang konsekuensi dari deforestasi berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Threat to the biodiversity of rainforests. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa deforestasi merupakan. A significant threat to the biodiversity of rainforests. Jadi, jawaban C mencerminkan konsekuensi dari deforestasi menurut informasi dalam teks. Mari kita bahas soal nomor 27. Pertanyaan ini menanyakan tentang apa yang melebihi literasi digital menurut informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah A. Basic computer skills. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa literasi digital melampaui kemampuan komputer dasar. Jadi, jawaban A mencerminkan apa yang melebihi literasi digital menurut informasi dalam teks. Berlanjut ke soal nomor 28. Kita diminta untuk menentukan apa yang termasuk dalam literasi digital berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah C. Using information online effectively. Mengapa demikian? Karena teks menyebutkan bahwa literasi digital mencakup The ability to find, evaluate, and use information online effectively. Jadi, jawaban C mencerminkan apa yang termasuk dalam literasi digital menurut informasi dalam teks. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 29. Pertanyaan ini menanyakan mengapa mengembangkan literasi digital sangat penting berdasarkan informasi dalam teks. Jawaban yang benar adalah A. Navigating the digital landscape. Mengapa demikian? Karena teks menyatakan bahwa mengembangkan literasi digital adalah krusial untuk menavigasi lanskap digital. Jadi, jawaban A mencerminkan mengapa mengembangkan literasi digital sangat penting menurut informasi dalam teks. Selanjutnya, kita akan bahas soal nomor 30. Pertanyaan ini mengajukan pertanyaan terhadap ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Jawaban yang benar adalah C. The significance of digital literacy in the modern world. Mengapa demikian? Karena ide utama teks adalah pentingnya literasi digital dalam dunia modern. Jadi, jawaban C mencerminkan ide utama yang dapat disimpulkan dari teks. Mari kita bahas soal nomor 31. Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata kompleks dalam teks. Jawaban yang benar adalah D. Chemical reaction that is not easy to understand. Mengapa demikian? Karena kata kompleks dalam teks berarti rumit atau sulit dipahami. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah D. Sedangkan jawaban A, B, dan C tidak tepat karena tidak memiliki makna yang mirip dengan kata kompleks. Berlanjut ke soal nomor 32. Kita diminta untuk menentukan makna yang paling mirip dengan kata Energized. dalam teks. Jawaban yang benar adalah A. Electrons that have been given energy. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks memiliki arti memiliki energi atau terangsang. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Jawaban lainnya tidak tepat karena tidak memiliki makna yang mirip dengan kata tersebut. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 33.
Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata electron carriers. dalam teks. Jawaban yang benar adalah A. Molecules that carry electrons. Mengapa demikian? Karena kata tersebut artinya molekul yang membawa elektron. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Sedangkan jawaban lainnya tidak tepat karena tidak memiliki makna yang mirip. Berlanjut ke soal nomor 34. Kita diminta untuk menentukan makna yang paling mirip dengan kata Release. Jawaban yang benar adalah A. Give off energy. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks artinya melepaskan atau memberikan. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Sedangkan jawaban lainnya tidak tepat karena tidak memiliki makna yang mirip. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 35. Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata split dalam teks. Jawaban yang benar adalah A. Break down water molecules. Mengapa demikian? Karena kata split dalam teks artinya membelah atau memecah. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Sedangkan jawaban lainnya tidak tepat karena tidak memiliki makna yang mirip dengan kata split. Berlanjut ke soal nomor 36. Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata Release oxygen. Jawaban yang benar adalah B. Give off oxygen. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks artinya melepaskan atau memberikan. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah B. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 37. Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata Used for energy. Jawaban yang benar adalah A. Used to produce energy. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks artinya digunakan untuk energi. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Berlanjut ke soal nomor 38. Kita diminta untuk menentukan makna yang paling mirip dengan kata Used for growth. Jawaban yang benar adalah A. Used to produce growth. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks artinya digunakan untuk pertumbuhan. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Sekarang, kita pindah ke soal nomor 39. Pertanyaan ini menanyakan tentang makna yang paling mirip dengan kata Used to produce other compounds. Jawaban yang benar adalah A. Used to produce compounds. Mengapa demikian? Karena kata tersebut dalam teks artinya digunakan untuk menghasilkan senyawa. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Selanjutnya, kita akan bahas soal nomor 40. Pertanyaan ini mengajukan pertanyaan terhadap makna yang paling mirip dengan kata Not easy to understand. Jawaban yang benar adalah A. Difficult to understand. Mengapa demikian? Karena kata tersebut artinya tidak mudah dipahami. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah A. Yaitu sulit dipahami. Berlanjut ke soal 41. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Focal points. Jawaban yang tepat adalah B. Centers of activity. Karena dalam teks, kalimat tersebut dapat diartikan sebagai pusat aktivitas. Jawaban yang paling mirip dengan makna ini adalah B. Selanjutnya kita ke soal 42. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa Teeming with energy. Jawaban yang tepat adalah B. Brimming with activity. Karena ungkapan tersebut dalam teks berarti penuh dengan energi. Jawaban yang paling dekat adalah B. Pindah ke soal 43. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa Melting pots. Jawaban yang tepat adalah C.
multicultural societies. Karena dalam konteks teks, kalimat tersebut merujuk pada masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, jawaban yang paling dekat adalah C. Lalu kita bahas soal nomor 44. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Intricate networks. Jawaban yang tepat adalah A. Complicated systems. Karena ungkapan tersebut dalam teks dapat diartikan sebagai jaringan yang rumit, maka jawaban yang paling mirip adalah A. Berlanjut ke soal nomor 45. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Functioning. Jawaban yang tepat adalah C. Working. Karena dalam teks kata tersebut dapat diartikan sebagai berfungsi, maka jawaban yang paling dekat adalah C. Kemudian, kita bahas soal nomor 46. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Unique challenges. Jawaban yang tepat adalah A. Specific problems. Karena di dalam teks, kalimat tersebut merujuk pada tantangan yang spesifik. Oleh karena itu, jawaban yang paling dekat adalah A. Selanjutnya kita ke soal nomor 47. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Pollution. Jawaban yang tepat adalah A. Environmental contamination. Karena di dalam konteks teks, kata tersebut berarti pencemaran, maka jawaban yang paling mirip adalah A. Lanjut ke soal nomor 48. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Sustainable solutions. Jawaban yang tepat adalah A. Long-term solutions. Karena ungkapan tersebut dalam teks dapat diartikan sebagai solusi berkelanjutan, maka jawaban yang paling dekat adalah A. Berlanjut ke soal nomor 49. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? Thriving centers. Jawaban yang tepat adalah C. Flourishing urban centers. Karena ungkapan tersebut di dalam teks merujuk pada pusat yang berkembang. Oleh karena itu, jawaban yang paling dekat adalah C. Akhirnya, kita bahas soal nomor 50. Manakah dari berikut ini yang paling dekat maknanya dengan frasa? For years to come. Jawaban yang tepat adalah C. For a long time to come. Karena ungkapan tersebut di dalam teks dapat diartikan sebagai untuk waktu bertahun-tahun. Jadi, jawaban yang paling dekat adalah C. Mulai nomor 51 ini hingga nomor 90, kita akan membahas soal bagian rating ya. Mari kita bahas soal nomor 51. Kalimat berikut merupakan contoh struktur kalimat yang jenis apa? Anjing yang sedang mengejar kucing berlari ke jalan. Jawabannya adalah D. Compound complex sentence. Kalimat majemuk kompleks menggabungkan dua atau lebih klausa independen dengan satu atau lebih klausa dependen. Dalam kalimat ini, klausa utamanya adalah anjing berlari ke jalan dan klausa dependennya adalah yang sedang mengejar kucing. Klausa terikat menghubungkan dua klausa utama sehingga tergolong compound complex sentence. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 52. Kalimat berikut ini benar secara gramatikal, tetapi terlalu bertele-tele dan dapat diperbaiki. Revisi mana yang paling ringkas? Pria dengan topi merah adalah tetangga saya. Jawabannya adalah A. The man in the red hat is my neighbor. Revisi ini paling ringkas karena menghilangkan frasa dengan topi merah yang tidak perlu. Dengan tetap mempertahankan makna aslinya, sedangkan opsi lain memperkenalkan kata-kata tambahan atau mengubah struktur kalimat sehingga kurang ringkas. Sekarang, mari kita bahas soal nomor 53. Kalimat berikut ini kekurangan kata hubung. Kata hubung mana yang paling sesuai? Saya suka makan pizza. Bla bla bla, saya suka bermain video game. Jawaban yang paling tepat adalah
ci. And Kata hubung dan merupakan pilihan yang paling tepat karena menghubungkan dua frasa paralel sehingga kalimatnya akan menjadi. I like to eat pizza, and I like to play video games. Sedangkan konjungsi lainnya tidak masuk akal dalam konteks ini. Mari kita lanjutkan dengan soal nomor 54. Kalimat berikut ini secara gramatikal benar, tetapi dapat diperbaiki dengan gaya yang lebih formal. Revisi mana yang paling formal? Saya pergi ke toko untuk membeli susu. Jawaban yang paling tepat adalah I am going to the store to purchase some milk. Revisi ini adalah yang paling formal, karena menggunakan kosakata yang lebih canggih, seperti purchase, artinya beli, daripada buy, yang artinya juga beli, dan some milk, artinya susu daripada hanya milk, yang artinya juga susu. Pilihan lainnya kurang formal, atau salah tata bahasanya. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 55. Kalimat berikut ini merupakan contoh dari jenis kesalahan gramatikal yang mana. Anjing itu berlari di jalan, menggonggong dengan keras. Jawaban yang paling tepat adalah D. Dangling modifier. Atau bisa kita sebut sebagai modifikasi yang tidak jelas. Modifikasi yang tidak jelas terjadi ketika sebuah frasa tampaknya memodifikasi satu kata, namun sebenarnya memodifikasi kata atau frasa yang lain. Dalam kalimat ini, The dog ran down the street, barking loudly. pada frasa Barking loudly. seperti memodifikasi Dog. atau anjing, namun sebenarnya memodifikasi tindakan berlari. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan memindahkan frasa setelah subjek, sehingga menjadi The dog, barking loudly, ran down the street. artinya, anjing itu menggonggong dengan keras, berlari di jalan. Sekarang, mari kita perhatikan soal nomor 56. Dalam kalimat, The company is responsible for the safety of its employees. yang artinya, perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan karyawannya. Kata yang tepat untuk menggantikan kata. Responsible. Jawaban yang tepat adalah Accountable. karena kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu bertanggung jawab. Sedangkan opsi yang lainnya, tidak. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 57. Dalam kalimat, undang-undang baru melarang penggunaan kantong plastik. Kata yang tepat untuk menggantikan kata. Bans. Jawaban yang tepat adalah Prohibits. karena keduanya memiliki makna yang sama, tetapi lebih formal, yaitu larangan. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 58. Dalam kalimat, The earthquake damaged many buildings. yang artinya, gempa bumi merusak banyak bangunan. Kata yang tepat untuk menggantikan kata. Damaged. Jawaban yang tepat adalah Ruined. karena kedua kata tersebut memiliki kemiripan, yaitu merusak dan menghancurkan. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 59. Dalam kalimat, The company increased its profits by 10%. yang artinya, perusahaan meningkatkan laba sebesar 10%. Kata yang tepat untuk menggantikan kata. Increase. Jawaban yang tepat adalah Grew. karena kedua kata tersebut memiliki makna yang mirip, yaitu meningkat dan tumbuh. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 60. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata. Introduced. Jawaban yang tepat adalah karena keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu memperkenalkan dan menerapkan. Mari kita bahas soal nomor 61. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata. Learn. Jawaban yang tepat adalah karena kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu belajar. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 62. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata.
diagnosed. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kedua kata tersebut memiliki makna yang mirip, yaitu mendiagnosis dan mengetahui. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 63. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata produced. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu memproduksi. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 64. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata past. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu melewati. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 65. Dalam kalimat tersebut, kata yang tepat untuk menggantikan kata painted. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kedua kata tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu melukis dan membuat. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 66. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan has increased. Jawaban yang tepat adalah C. Has been increasing. Kalimat The company has increased its profits for the past 5 years. Menggunakan tenses present perfect continuous. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan has increased adalah kata kerja has been increasing yang juga menggunakan tenses present perfect continuous. Sedangkan jawaban lainnya tidak tepat karena memiliki tenses yang berbeda. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 67. Dalam kalimat, The earthquake destroyed many buildings in the city. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan kata destroyed. Jawaban yang tepat adalah C. Has destroyed. Kalimat tersebut menggunakan tenses present perfect. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan destroyed adalah kata kerja has destroyed yang juga menggunakan tenses present perfect. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 68. Dalam kalimat, The students are going to study for the upcoming exam. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan kata Are going to study. Jawaban yang tepat adalah D. Are studying. Karena kalimat tersebut menggunakan tenses present continuous. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan are going to study adalah kata kerja are studying, yang juga menggunakan tenses present continuous. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 69. Dalam kalimat, The doctor has diagnosed the patient with cancer. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan kata has diagnosed adalah C. Diagnosed. Karena dalam kalimat tersebut menggunakan tenses simple past, kata kerja yang tepat untuk menggantikan has diagnosed adalah kata kerja diagnosed yang juga menggunakan tenses simple past. Kemudian, kita bahas soal nomor 70. Dalam kalimat, The company has produced 1 million cars last year. Kata kerja yang tepat untuk menggantikan kata has produced adalah C. Produce, karena dalam kalimat tersebut menggunakan tenses simple past, kata kerja yang tepat untuk menggantikan has produced adalah kata kerja produced yang juga menggunakan tenses simple past. Mari kita bahas soal nomor 71. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan was passing. Jawaban yang tepat adalah B. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan tenses simple past, kata kerja yang tepat untuk menggantikan was passing adalah kata kerja past. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 72. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan has been painted. Jawaban yang tepat adalah C. Painted. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan tenses simple past. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 73. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan is learning. Jawaban yang tepat adalah A. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan tenses present simple. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 74.
Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan is going to hire, jawaban yang tepat adalah di. is hiring. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan tenses present continuous. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 75. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang tepat untuk menggantikan Will consider, jawaban yang tepat adalah be. is considering. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan tenses present continuous. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 76. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan Although, jawaban yang tepat adalah because, karena di dalam kalimat the company increased its profits because of the new marketing campaign. untuk menunjukkan sebab akibat. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 77. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan So, jawaban yang tepat adalah in order to, karena di dalam kalimat the students studied hard in order to that they could pass the exam. menggunakan kata hubung tersebut untuk menunjukkan tujuan juga. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 78. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan But, jawaban yang tepat adalah however, karena di dalam kalimat the earthquake destroyed many buildings. However, no one was injured. bertujuan untuk menunjukkan kontras. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 79. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan While, jawaban yang tepat adalah whereas, karena di dalam kalimat the company is hiring new employees, whereas it is also laying off some of its current employees. bertujuan untuk menunjukkan dua hal yang terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 80. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan Which, jawaban yang tepat adalah that, karena di dalam kalimat the government is considering a new tax that would increase taxes on the wealthy. bertujuan untuk memperkenalkan informasi tambahan. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 81. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan Where, jawaban yang tepat adalah that, karena di dalam kalimat the company is located in a city that the cost of living is high. bertujuan untuk memperkenalkan informasi tambahan. Mari kita bahas soal nomor 82. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan One, jawaban yang tepat adalah while, di dalam kalimat the students are going to study for the exam while they finish work. menggunakan kata hubung tersebut bertujuan untuk menunjukkan waktu. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 83. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan As, jawaban yang tepat adalah be. since, Di dalam kalimat the company is expanding its operations since it grows. menggunakan kata hubung tersebut bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 84. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan Which, jawaban yang tepat adalah that, di dalam kalimat the artist painted a beautiful picture of a sunset that he will sell at auction. menggunakan kata hubung tersebut bertujuan untuk memperkenalkan informasi tambahan. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 85. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan Although, jawaban yang tepat adalah di. even though, Di dalam kalimat the government is considering a new tax even though it is unpopular. menggunakan kata hubung tersebut bertujuan untuk menunjukkan kontras. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu meskipun. Namun, kata even though lebih menekankan pada kontras yang lebih kuat.
Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 86. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan. In order to. Jawaban yang tepat adalah A. Because. Kata hubung in order to menunjukkan tujuan, sedangkan kata hubung because menunjukkan sebab akibat. Dalam kalimat ini, tujuan dari perusahaan untuk merekrut karyawan baru adalah untuk memperluas operasinya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 87. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan. So that. Jawaban yang tepat adalah B. Since. Kata hubung so that menunjukkan tujuan, sedangkan kata hubung since menunjukkan sebab akibat. Dalam kalimat ini, tujuan dari siswa untuk belajar keras adalah untuk mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 88. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan. But. Jawaban yang tepat adalah A. However. Kata hubung but menunjukkan kontras, sedangkan kata hubung however juga menunjukkan kontras. Dalam kalimat ini, gempa bumi menghancurkan banyak bangunan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 89. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan. While. Jawaban yang tepat adalah C. Whereas. Kata hubung while menunjukkan dua hal yang terjadi secara bersamaan, sedangkan kata hubung whereas juga menunjukkan dua hal yang terjadi secara bersamaan, tetapi dengan penekanan pada kontras. Dalam kalimat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan pajak baru, tetapi juga berinvestasi dalam teknologi baru. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Terakhir, mari kita bahas soal nomor 90. Dalam kalimat tersebut, kata hubung yang tepat untuk menggantikan. That. Jawaban yang tepat adalah D. Which. Kata hubung that menunjukkan keterangan yang lebih lanjut, seperti halnya which. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan soal telah selesai, silahkan Sobat Lipku bisa periksa hasil latihan soal kalian ya. Semoga pembahasan soal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam sukses!